Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Megapita Vlog. Yang kemarin aku mau jelasin mengenai bagaimana sih tips yang dikasih dokter biar kita sukses dalam promil. Nah, kemarin itu kan aku mau jelasin ya bagaimana sih tips dari dokter tersebut. Nah, itu aku dijelasin bagaimana sih cara berhubungan yang benar. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita berhubungan. Yang pertama, jangan lupa kita buang air kecil terlebih dahulu. Nah, itu sangat dianjurkan sama dokter karena kita nanti biar tidak menahan pipis terlalu lama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian yang mau berhubungan suami istri, pipis dulu ya, biar nanti tidak terlalu lama nahannya. Dan yang kedua, ada posisi yang benar saat berhubungan itu buat pasangan yang sedang melakukan program kehamilan. Nah, gimana sih posisinya seperti itu? Yang pertama, yang paling disarankan sama dokter itu man on top atau posisi suami di atas dan istri yang di bawah. Nah, itu bagaimana kok bisa paling diutamakan karena ada gaya gravitasi itu yang ke bawah, jadi otomatis sperma yang dikeluarkan agar lebih mudah masuk ke dalam rahim kita dan berproses bertemu dengan sel telur seperti itu. Nah, yang posisi yang kedua itu doggy style atau di mana posisi laki-laki itu yang dari belakang dan istri yang di depan itu posisinya menungging dan menukik ke bawah, lebih kayak seperti ini teman-teman. Nah, itu juga karena ada gaya gravitasi ke bawah sehingga proses sperma yang masuk ke dalam pun juga lebih mudah dan lebih lancar gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan pada saat berhubungan atau setelahnya itu kita tidak boleh mengusap atau membasuh vagina dengan air. Nah, itulah tadi yang dimaksudkan dokter di hal yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat mau berhubungan, tidak boleh jangan lupa sampai buang air kecil dulu, yaitu tadi karena kalau kita habis berhubungan kita langsung buang air kecil karena tidak bisa menahan pipis yang terlalu lama. Nah, itu menyebabkan sperma yang di dalam rahim yang tadinya mau berproses bertemu dengan sel telur itu jadi kebasmi sama airnya, karena sifat airnya itu bisa membunuh si spermanya itu. Nah, padahal sperma itu membutuhkan waktu untuk bertemu dengan sel telur itu sekitar 8-12 jam seperti yang dikatakan dokter. Nah, jadi semuanya itu perlu proses seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya belum sampai 8 jam kalian udah pipis dan ternyata langsung dibasuh dengan air, nah itu otomatis spermanya itu juga kebunuh teman-teman, jadi sayang banget. Nah, itu yang aku tadinya juga nggak tahu sama sekali, dan aku nggak tahu ilmunya, dan aku nggak tahu pengetahuannya ya. Akhirnya aku dikasih tahu sama dokter dan akhirnya aku praktekin seperti itu. Dan alhamdulillahnya ternyata benar teman-teman. Setelah aku praktekin apa yang dikasih tips sama dokter tersebut, ternyata akhirnya juga berhasil seperti itu. Nah, selain dibasuh dengan air, jangan juga dibasuh dengan tisu basah, itu juga nggak boleh ya teman-teman. Serisih-risihnya kita, emang bener kan biasanya itu kan risih ya teman-teman, kalau nggak dibasuh atau nggak dilap gitu kan risih. Nah, dokter menyarankan kalau misalnya bener-bener risih itu bisa dilap pakai kain yang bener-bener kering dan bersih. Jangan sampai kain yang dipakai itu kain yang basah dan kain yang kotor, misalnya bekas baju yang udah dipakai ataupun lap yang belum dicuci. Nah, itu jangan sampai. Jadi harus benar-benar bersih dan kering seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu tadi 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai lupa membuang air kecil dulu atau pipis dulu sebelum melakukan hubungan intim. Dan yang kedua,
harus bisa melakukan atau memilih gaya-gaya berhubungan yang benar. Yang disarankan oleh dokter ada 2, yaitu tadi gaya man on top, posisi laki-laki di atas dan perempuan di bawah, dan yang kedua ada posisi doggy style, di mana posisi yang wanita itu menungging dan lebih menukik lagi ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kalian setelah berhubungan jangan langsung kalian bilas maupun lap pakai tisu basah maupun kain basah. Jadi ditahan dulu, dianjurkan sama dokter lebih baik jika dibiarkan selama misalnya malam sampai subuh, itu lebih baik untuk tidur aja teman-teman. Itu lebih bagus prosesnya, dan proses spermanya nggak akan keganggu gitu ketemu sama sel telur. Jadi lebih baik dibiarkan aja di malam hari sampai subuh. Nah, baru nanti boleh dibilas maupun dibersihkan seperti itu teman-teman. Itu yang dianjurkan sama dokter aku kemarin. Nah, untuk kalian yang udah melihat video ini, tolong di-share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat buat kita semua yang lagi promil dan berjuang garis 2. Jadi share ke yang lain ya teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan seputar tips-tips yang aku berikan tadi, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, kalau misalnya udah selesai, biar aku bisa jawab nanti satu persatu di video aku selanjutnya. Nantikan video-video aku di selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.